Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada saya, Muhammad Zikri Rofa, NPM 225506122 dari PSTIA Angkatan 22. Saya ingin mempresentasikan modul 4.1 yang berjudul Function dari mata kuliah Struktur Data. Yang pertama, kenapa membutuhkan function? Function adalah salah satu fitur penting dalam Python dalam bahasa pemrograman lainnya, karena memungkinkan pengembangan untuk memisahkan kode menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan modular, sehingga memudahkan dalam pemeliharaan dan pengembangan kode yang kompleks. Alasan membutuhkan function. Yang pertama, reusabilitas code. Function memungkinkan pengembangan untuk menulis code yang dapat digunakan kembali di berbagai bagian program. Dengan demikian, pengembangan tidak perlu menulis ulang kode yang sama secara berulang-ulang, sehingga menghemat waktu dan upaya. Yang kedua, modularitas. Function memungkinkan pengembang untuk membagi program menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan modular. Dengan demikian, setiap bagian dapat diuji dan dimodifikasi secara terpisah, tanpa mempengaruhi bagian-bagian yang lain. Yang ketiga, ada keterbacaan code. Function memungkinkan pengembang untuk memberikan nama yang deskriptif pada bagian-bagian program, sehingga memudahkan dalam memahami fungsi dan tujuan dari setiap bagian code. Yang keempat, konsistensi. Function memungkinkan pengembang untuk menetapkan aturan dan standar yang sama dalam seluruh program, sehingga memudahkan dalam pemeliharaan dan pengembangan kode yang kompleks. Yang kedua, dekomposisi. Dekomposisi adalah proses memecah suatu masalah atau sistem yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih sederhana. Hal ini dilakukan untuk memudahkan pemahaman, analisis, dan penyelesaian masalah atau sistem yang lebih kompleks. Dalam ilmu komputer, dekomposisi juga sering digunakan dalam analisis dan perancangan sistem. Misalnya, ketika merancang sistem besar seperti sistem manajemen basis data, sistem dapat didekomposisikan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, seperti antarmuka pengguna, manajemen koneksi database, manajemen query, dan sebagainya. Setiap bagian ini dapat dianalisis dan dirancang secara terpisah, sehingga memudahkan dalam mengembangkan sistem yang kompleks. Sumber-sumber fungsi. Sumber-sumber fungsi terdapat 3, yaitu yang pertama built-in, dapat langsung digunakan tanpa harus membuat atau mendefinisikan ulang. Yang kedua, fungsi pengguna, dibuat untuk programmer untuk memenuhi kebutuhan program spesifik. Yang ketiga, library, kumpulan fungsi yang dikembangkan oleh pengembang dan tersedia untuk digunakan. Yang keempat, ada cara kerja function. Function bekerja dengan menerima input, melakukan tugas tertentu, dan mengembalikan output. Fungsi ini dapat dipanggil dari program utama atau dari fungsi lain dengan cara yang sama seperti pemanggilan fungsi built-in yang sudah ada dalam bahasa pemrograman. Cara kerja function, saat manggil suatu fungsi, Python mengingat tempat terjadinya dan melompat ke fungsi yang dipanggil. Selanjutnya badan fungsi kemudian dieksekusi. Yang terakhir, mencapai akhir, fungsi memaksa Python untuk kembali ke tempat langsung setelah titik pemanggilan. Yang kelima ada function Python. Untuk mendefinisikan sebuah fungsi di Python, kita menggunakan kata kunci def, diikuti dengan nama fungsi dan tanda kurung. Setiap parameter atau argumen untuk fungsi ditempatkan di dalam tanda kurung tersebut. Blok kode fungsi kemudian diidentasi dan dimulai dengan titik 2. Fungsi di Python juga dapat memiliki parameter opsional nilai bawaan dan mengembalikan beberapa nilai. Selain itu, dapat mengirimkan sebuah fungsi sebagai argumen ke fungsi lain atau mengembalikan sebuah fungsi dari fungsi lain. Mungkin cukup sekian
Dari saya, terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.